Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Howard Berangan Simanjunta dengan NIM C1C021192, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar perpajakan. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Berikut pengertian hukum pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama, Santoso Brotodihardjo. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang lebih dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak dengan negara. Yang kedua, Bohari. Pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga, Rahmat Sumitro. Menurut Rahmat Sumitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Pada kesempatan ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada dasar-dasar hukum pajak. Dasar-dasar hukum pajak. Berikut dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nomor 7, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang ke-8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Definisi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak. Ada 4 unsur-unsur pajak yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak itu meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dapat dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dan dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun. Yang ketiga, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Yang keempat, tarif pajak. Tarif pajak memiliki 4 jenis, yaitu tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, dan tarif tetap. Manfaat uang pajak. Berikut rincian pengalokasian uang pajak berdasarkan tahun 2018 dari situs resmi Kementerian Keuangan RI. Yang pertama adalah untuk pelayanan umum, yang kedua pertahanan negara, yang ketiga keamanan dan ketertiban negara, yang keempat sektor ekonomi, 5 perlindungan lingkungan hidup, yang keenam perumahan dan fasilitas umum, 7 kesehatan, 8 pariwisata, 9 keagamaan, 10 pendidikan, 11 perlindungan sosial. Teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak ada 5, yaitu A. Teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi
harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu keuangan pribadi. Dengan logika yang sama, seperti itulah teori asuransi. Masyarakat membayar premi sama dengan masyarakat yang membayar pajak untuk subsidi, keamanan, dan lain sebagainya. B. Teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu semuanya pasti diperlukan biaya yang cukup besar. Biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak. C. Teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan baik perorangan atau sebuah badan usaha. Gaya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer dari individu sudah terpenuhi. Jika individu masih memiliki penghasilan di bawah PTKP ataupun penghasilan tidak kena pajak, maka belum memiliki gaya pikul. D. Teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintah negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat sudah memulai mengerti bahwa uang pajak yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal, seperti membangun infrastruktur. Teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi semakin mewah atau semakin mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya semakin besar pula. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Misalnya penghasilan yang didapat Singapura, maka dapat dikenakan wajib pajak luar negeri untuk jasa yang dipakai di Indonesia bisa dikenakan pajak. Yang kedua ada asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, juga tempat domisili wajib pajak sesuai badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, yaitu menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan hampir sama dengan asas domisili karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.